Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Untuk mata pelajaran tematik kelas 3, kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Nah, Pak Sarip ini memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Nah, panci presto ini menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak, adik-adik. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci dengan rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang adik-adik, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikannya. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bisa bertahan hingga 3 bulan. Itu tadi adik-adik informasi mengenai bandeng presto. Nah, bandeng presto ini juga merupakan salah satu ciri khas makanan khas dari kota Semarang nih, di mana Kak Citra tinggal ya. Di situ terkenal juga dengan bandeng prestonya adik-adik. Jadi bandeng presto itu supaya tahan lama diolah ya, diolah supaya di sini tidak secepat membusuk atau cepat basi adik-adik. Nah, diolahnya bagaimana? Nah, bandeng ini diolah dengan cara di presto. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik pun ada plastik-plastik yang khusus. Misalnya kalau plastik biasa itu hanya bertahan 5 hari. Tapi kalau di vakum atau plastik yang tahan udara itu ikannya bisa bertahan hingga 3 bulan. Adik-adik, kumpulan kalimat yang diberi warna pada bacaan tadi itu disebut dengan paragraf adik-adik. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Nah, pada teks bandeng presto ini ada 3 paragraf. Ini paragraf 1, lalu yang berwarna merah ini paragraf 2, dan yang berwarna biru ini adalah paragraf 3. Jadi ada 3 paragraf. Biasanya itu kalau paragraf kalimat utamanya agak ke tengah begini adik-adik ya. Tapi kalau dalam bacaan ini diberi tanda dengan warna ya, diberi warna berbeda. Itu yang menunjukkan paragraf. Nah, paragraf itu akan memberikan penjelasan karena di situ ada inti dari bacaannya. Lengkapilah informasi yang kalian peroleh dari teks bacaan bandeng presto tadi. Nah, di sini adik-adik ada peta pikiran tentang teks bandeng presto itu menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Nah, informasi pertama itu Kak Citra ambil dari bacaan tersebut, itu bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Lalu informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan itu menjadi lunak. Dan yang ketiga, kemasan bandeng presto itu menentukan daya tahan ikan. Itu tadi ya informasi di teks bandeng presto. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sedang berenang bersama ya adik-adik. Apakah kalian pernah berenang bersama dengan teman-teman kalian? Apakah kalian bisa berenang? Ya, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, selain kolam ikan, Pak Sarip
Dayu dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Nah, ketika kita berenang nih adik-adik harus memakai baju renang ya. Di kolam renang banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang adik-adik. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam yang dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Nah, gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Nah, mengambang ini merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Gerak dasar mengambang adik-adik. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung adik-adik untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Nah, pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung berikut ini. Jadi pelampung itu ada contohnya di sini ban lengan. Ini dipakai di lengan kita. Lalu ada rompi renang adik-adik, papan luncur dan ban renang. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita supaya mengambang di kolam renang adik-adik. Cobalah untuk kalian itu mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada kalian. Tidak perlu terlalu dalam sekali adik-adik ya. Lalu tangan kalian memegang papan luncur atau memegang ban seperti ini. Nah, posisi tubuh harus berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh dan lakukan itu berulang-ulang. Coba ya adik-adik ya, kalian bisa praktekkan ketika kalian nanti pergi ke kolam renang. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Nah, Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita itu biasanya dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam itu artinya bermacam-macam adik-adik. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti ini menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Nah, setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda adik-adik. Lalu adik-adik di sini, dapatkah kamu menemukan atau menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani? Nah, di sini perbedaannya adalah Lani, Dayu, dan Siti ini memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Nah, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman ya adik-adik. Kalian harus tahu itu. Nah, keberagaman itu bukan menjadikan alasan untuk kita saling mengejek, saling menuduh atau tidak rukun. Tetapi dengan adanya keberagaman itu, kita lebih baik untuk saling menghormati, menghargai kebiasaan orang lain yang berbeda dengan kita. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya. Nah, ini adalah makanannya adik-adik. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan adik-adik. Ya, jadi teknologi pangannya diubah ya dengan menggunakan teknologi sehingga bahan awal itu diolah menjadi bahan yang siap saji dan tahan lama adik-adik. Nah, di sini tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Di sini ada ayam
ayam goreng, lalu ada sosis. Sosis itu biasanya dari daging ya adik-adik ya, tapi diolah menjadi sosis ini dan biasanya lebih tahan lama. Lalu ada manisan buah, ada daging kornet, ada roti, dan ada susu instan. Makanan apa yang paling kalian sukai adik-adik? Nah, dari gambar tadi mungkin ada makanan yang kalian sukai, atau kalian punya makanan lain yang kalian sukai. Nah, sekarang coba tanyakan makanan kesukaan teman atau guru kalian atau keluarga kalian adik-adik. Wawancarai 3 orang teman atau ditambah juga dengan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Kalian bisa menuliskan dalam tabel seperti ini. Siapa nama teman kalian dan apa makanan yang disukai. Adik-adik, apakah mereka akan menyukai jenis makanan yang sama? Tentunya tidak adik-adik ya. Tidak semuanya itu memiliki jenis makanan kesukaan yang sama. Lalu apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Tentunya juga tidak adik-adik. Mungkin tidak semuanya suka dengan susu, tidak semuanya suka dengan sosis ya. Karena apa? Setiap orang itu mempunyai keberagaman dalam hal kesukaan. Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda? Ya, berbeda adik-adik. Lalu ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama? Ya, kebiasaan yang berbeda adik-adik. Jadi setiap orang tuh punya jenis makanan yang disukainya pasti berbeda-beda ya. Lalu juga memiliki kebiasaan yang berbeda pula. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang itu berbeda-beda adik-adik. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya di sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mari adik-adik kita saling menghormati, saling menerima, saling memahami setiap perbedaan yang ada. Kita harus tetap bersatu. Demikianlah pembahasan kita pada 7 subtema 1 pelajaran 2. Terima kasih sudah menonton video pelajaran ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin menyampaikan pemikiran Anda, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Terima kasih dan semoga berhasil belajar.